Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanat innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang dilanjut dengan tadarus Al-Quran, kajian tafsir Al-Quran yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan selalu yang paling utama, kita selalu menyeru memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menambah amal soleh berupa ibadah sholat maghrib dan ikut kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau. Tidak lupa juga semoga sholawat juga tercurah kepada orang-orang yang selalu mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di masjid ini sekarang ini ataupun yang lagi nonton live streaming YouTube LKI ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang selalu mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga kita bisa menjadi umatnya nanti baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan tadarus Al-Quran, yaitu kajian tentang Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita perhatikan apa yang akan dibahas tentang Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti mengamalkan ucapan para sahabat. Salah satu sahabat yang dia mengatakan, apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan pasanglah hati kalian, dan jadikan Al-Quran ini seolah-olah
hari ini baru turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berbicara kepada jamaah semua. Al-Quran ini baru dibacakan saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, untuk menasihati diri kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan itu para sahabat itu semuanya berubah, baik masalah perilaku, baik masalah kesehari-hariannya, semuanya berubah dan bisa mengaplikasikan Al-Quran karena merasa bahwasanya Al-Quran ini datang untuk diri kita, menasihati diri kita agar supaya kita semua tetap di jalan yang lurus. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang akan dibacakan, dan ingat lagi, jadikan Al-Quran ini adalah di dalam hati kita untuk menasihati diri-diri kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita serahkan kepada pemateri, yaitu Ustadz Adam, dan saya persilakan kepadanya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa al-Karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia itu berbeda-beda. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia kaya selama di dunia. Ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dia dalam keadaan miskin. Pun begitu sebaliknya, ada yang diciptakan dalam keadaan lemah dan ada yang diciptakan dalam keadaan kuat. Ada juga dari manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala fadilah, kelebihan daripada manusia yang lainnya, yaitu Allah memilih dari beberapa hambanya untuk mengemban amanah ilmu, yang sampai-sampai kita tahu semua fadlul alim alal abid, fadilahnya orang yang berilmu dibanding dengan abid, orang yang beribadah itu kafadlil qamari alan nujum, sebagaimana perbandingannya antara bulan dan juga bintang, tidak bisa disamakan. Karena begitu besarnya fadilah yang dimiliki oleh ahli ilmu, sehingga kita sebagai umat Islam yang memang agama Islam itu universal, mencakup semua ini dalam kehidupan, sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Di dalam agama Islam kita mengedepankan yang namanya adab, kita mengedepankan yang namanya akhlak. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya satu, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dari sekian banyak akhlak dan adab, salah satunya adalah akhlak dan adab untuk menghormati orang yang berilmu. Tapi di akhir zaman ini, di akhir-akhir ini, banyak sekali orang yang menyalah artikan menghormati
ahlu ilmi dengan penghormatan yang tidak semestinya, dengan penghormatan yang lebih daripada sekedarnya, mungkin sampai mencium kakinya, mungkin sampai bekas ludahnya diambil sama dia, ataupun penghormatan yang tidak semestinya diberikan kepada makhluk. Dan juga orang yang menganggap ahlul ilmi itu fadilahnya besar sekali, seringkali sampai menganggap orang yang berilmu, ustadz mungkin, dai mungkin, guru mungkin, itu seakan-akan malaikat. Yang kita tahu malaikat gak punya salah, malaikat gak punya kesalahan, sempurna. Semua perbuatannya baik, semua perbuatannya selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seakan-akan kita ketika memandang seorang ustadz, ketika memandang seorang dai, memandang seorang guru yang berilmu, itu memandangnya dengan pandangan dia ini malaikat yang gak boleh salah, dia ini malaikat yang ketika salah aib sekali. Makanya disebutkan di dalam kitab Hilyah Thalibil Ilmi, ada salah seorang ulama yang mengatakan zallatul alim madrubul laha tabl. Kesalahan seorang alim yang berilmu itu seperti madrubul laha tabl. Tabl niku napa sing biasane tiang-tiang NU damel rebana. Seperti rebana yang ditabuh sehingga semua orang dengar, semua orang tahu. Itu kesalahannya orang yang berilmu. Maka yang berat sekali seorang dai, seorang ustadz, berat di dunia dan juga nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang dia dengan sengaja berbohong atas namaku, kata beliau, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempatnya di neraka. Berat sekali. Makanya saya sering bilang ke Pak Agusnya belum datang, Pak tolong digantikan sama ustadz yang lain, karena berat sekali bebannya, berat sekali. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi yang namanya ustadz, yang namanya dai tetap manusia biasa, bisa salah dan bisa khilaf, dan sering pula melakukan dosa. Jangan sampai kita menganggap seorang hamba itu sempurna sehingga kita sandangkan dengan posisi malaikat yang tidak bisa memiliki salah dan juga dosa. Kenapa? Karena ketika kita memandang dengan pandangan tersebut, dan orang itu yang ketika kita pandang dengan pandangan pasti nggak punya salah, pasti selalu baik, ketika dia melakukan kesalahan kemudian kita langsung membencinya 100%, seakan-akan kebaikannya hilang semua. Maka jangan sampai kita ta'zim kepada ahlul ilmi dengan ta'zim yang tidak semestinya, dengan penghormatan yang tidak semestinya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di dalam membahas tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-87 kemarin, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ataina Musal kitaba. Dan sungguh takkid di situ kemarin sudah kita bahas, ada dua huruf penekanan. Yang pertama lam, la, yang kedua adalah qad ketika bertemu dengan fi'il madhi. Dua penekanan di sini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Walaqad ataina Musa, dan sungguh kami telah berikan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa? Al-Kitab, sebuah kitab. Apa nama kitabnya? Taurat. Nama kitab yang diberikan kepada Musa alaihissalatu wassalam adalah kitab Taurat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini benar-benar menegaskan kepada orang-orang Yahudi, ini loh, dahulu itu benar-benar telah aku berikan kepada Musa sebuah kitab, dan kalian tahu bahwasanya kitab itu sudah aku berikan kepada mereka melalui firman-firman yang mereka ketahui. Wa qafaina mim ba'dihi birrusul, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu telah mendatangkan setelah Musa alaihissalatu wassalam, mim ba'dihi, setelahnya,
birrusul, dengan rasul yang banyak sekali. Dan salah satu rasul yang datang setelah Musa alaihissalatu wassalam adalah Isa alaihissalatu wassalam. Dan kemarin kita telah mempelajari, menjelaskan bagaimana perbedaan rasul dan juga nabi. Nabi adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat sesuai syariat yang telah dibawa oleh nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Karena di dalam pembahasan apa sih perbedaan antara rasul dan nabi, ada yang mengatakan nabi itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan risalah untuk orang lain. Ada yang mengatakan seperti itu. Sedangkan rasul wajib menyampaikan kepada orang lain. Tapi pendapat yang saya pegang sampai saat ini adalah perbedaan antara rasul dan nabi. Kalau rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan nabi adalah utusan Allah yang masih memegang syariat terdahulu. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan sungguh kami juga telah memberikan kepada Isa alaihissalatu wassalam al-bayyinat, bukti-bukti, tanda-tanda yang kita kenal bukti dan tanda yang dibawa oleh nabi dengan sebutan mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam kemarin salah satunya bisa menghidupkan orang mati biidznillah, bisa menyembuhkan baros dan lain sebagainya. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan juga kami kuatkan Isa alaihissalatu wassalam tersebut dengan ruhu al-qudus, ruh yang suci kalau terjemahnya. Apa itu ruhul qudus? Kemarin ada pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwasanya ruhul qudus itu Jibril alaihissalatu wassalam melalui beberapa dalil yang ada. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, apakah setiap ja'akum kepada kalian, datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, bima la tahwa, dengan membawa apa-apa la tahwa anfusukum, apa-apa yang jiwa kalian, hawa nafsu kalian tidak condong kepada hal tersebut. Istakbartum, kalian sombong. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala menegur, mengingatkan mereka Bani Israel. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Maka sebagian dari rasul-rasul ataupun nabi-nabi yang karena memang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian kadzabtum, dustai mereka, wa fariqan taqtulun, dan sebagian dari nabi itu, rasul itu kalian bunuh. Maka ini dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Israel. Dari dosa-dosa ini nantinya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu berlipat-lipat. Berlipat-lipat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat 90. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, kemurkaan Allah kepada mereka itu di atas kemurkaan, berlipat-lipat. Bukan cuma sekali tapi berlipat-lipat, dimurkai lagi dan dimurkai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan terdahulunya. Sudah datang rasul kepada mereka, nabi kepada mereka yang menyeru, mendakwahi, menasihati mereka, memperingati mereka bahwasanya nanti akan ada nabi terakhir. Tapi setelah datangnya nabi terakhir tersebut, mereka mendustainya dengan sebab karena nabi itu tidak berasal dari kalangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa qalu qulubuna gulf. Mereka orang-orang Yahudi Bani Israel mengatakan qulubuna gulf, hati kami itu gulfun. Gulfun itu kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya ghilaf. Ghilaf itu sampulnya buku. Maksudnya apa? Hati kami itu sudah tertutup. Gak mungkin kamu bisa menasihati kami. Pokoknya benar-benar sudah tertutup. Yang mengatakan siapa? Mereka. Yang mengatakan mereka sendiri. Ini firman Allah. Bagaimana kita bisa percaya kalau mereka benar-benar mengatakan hal tersebut? Ya iya, kita harus percaya karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang mungkin belum ada orang yang bisa mendatangkan bukti bahwasanya mereka pernah mengatakan hal ini, tapi ini firman
Allah Subhanahu wa taala kita wajib percaya, dan pasti suatu saat ataupun sudah terbukti bahwasanya mereka mengatakan hal ini di dalam kitab-kitab mereka. Wa qalu qulubuna ghulf. Yang pertama, mereka mengatakan hati kami ini sudah tertutup, hati kami ini sudah ada sambulnya, nggak mungkin kemudian kamu bisa mencoret-coret hati saya, memberikan titik di dalam hati saya, menasihati saya, nggak mungkin. Itu mereka mengatakan seperti yang pertama. Yang kedua, di dalam tafsir atau Al-Qurtubi mengatakan ay qulubuna aw'iyatun kulli ilm, bahwasanya hati kami ini sebuah wadah nampan, bejana apa? Aw'iyatu kulli ilmin, bejananya semua ilmu. Maksudnya ngapain kamu nasihati saya? Saya sudah tahu, saya lebih berilmu daripada dirimu. Ngapain kamu nasihati orang yang lebih berilmu daripada kamu? Maka istakbartum, inilah sombong. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru, yang namanya sombong itu bukan kok kita punya motor kemudian pakai motornya keliling-keliling sedayu, punya mobil baru keliling-keliling sedayu, enggak. Belum dikatakan sombong sampai apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa itu batarul haq? Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Baru bisa dikatakan sombong. Lah ada orang pakai baju baru, mobil baru, motor baru, lewat depannya sombong, mobil anyar, motor anyar. Bukan seperti itu. Yang namanya sombong adalah ketika dia dinasihati seseorang, diberikan arah kepada kebenaran, kemudian dia menolak dan juga meremehkan orang lain, baru bisa dikatakan sombong. Nah, mereka orang-orang Yahudi ketika datangnya Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan agama yang paling benar, yaitu Islam ini, dan satu-satunya agama yang benar, mereka mengatakan wa qulubuna ghulf, hati kami ini sudah tertutup, hati kami ini nampan ataupun bejana yang penuh dengan ilmu, nggak perlu kamu nasihati saya. Balla'anahumullahu bikufrihim, justru Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Apa itu laknat? Laknat itu ibadu bagaimana? Ibadu syai'an rahmatillah, ya Ustaz. Ibadu syai'an rahmatillah, menjauhkan sesuatu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita, bolehkah kita melaknat seseorang? Apalagi dia seorang muslim. Jangankan muslim, seorang kafir pun bolehkah kita melaknat dia? Sedangkan yang namanya laknat itu tadi ibadu syai'an rahmatillah, menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan ketika kita melaknat seseorang, baik dia kafir maupun muslim, kita mendoakan kepada dia agar terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kamu nggak bakal dapat hidayah dari Allah. Ini laknat. Ibadu syai'in an rahmatillah, menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Balla'anahumullahu bikufrihim, sebab laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu kenapa? Bikufrihim, karena kafirnya mereka, kufurnya mereka terhadap nikmat yang begitu besar. Nikmat yang sekian banyaknya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Bani Israel, yang sampai-sampai banyak sekali ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, menyuruh mereka wadkur, dan ingatlah. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Tapi dari sekian banyak nikmat tersebut, kemudian mereka kufur terhadap nikmat-nikmat itu. Bikufrihim faqalilam ma yu'minun, maka sedikit dari mereka itu ma yu'minun, yang tidak dari sedikit mereka itu yang beriman. Maksudnya apa? Qalil di sini ada dua makna. Yang pertama, maknanya adalah sedikit, benar sedikit di antara mereka yang beriman. Dan makna yang kedua dari qalil adalah tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman. Sebagaimana perkataan orang Arab, misalkan saya lewat di tanah yang tidak
bisa tumbuh satu tumbuhan pun. Maka bahasa Arabnya marartu bi ardin qalla nabatuhu. Qalla di sini artinya bukan sedikit, tapi apa? Nggak ada tumbuhan sama sekali. Nggak ada tumbuhan sama sekali. Ada dua makna. Yang pertama, benar artinya adalah sedikit dari mereka yang beriman, karena memang ada di antara Bani Israel yang kemudian beriman pada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya istri beliau. Siapa? Istri Nabi Muhammad SAW, anak kepala suku. Saya lupa namanya. Anak kepala suku. Kemudian menjadi tawanan perang. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW berperang bersama para sahabat. Kemudian anak kepala suku ini menjadi tawanan. Dan kebiasaan para sahabat ketika melihat sesuatu yang bagus, melihat sesuatu yang berharga, yang indah, kalau perempuan yang cantik, maka yang pertama kali diingat itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak akan mungkin sahabat ketika melihat sesuatu yang berharga, yang bagus, kemudian untuk dirinya nggak mungkin. Pasti ditawarkan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun ini istri beliau radhiyallahu anha wa ardha. Ketika menjadi tawanan perang, dilihat masya Allah cantik sekali ini, anak kepala suku lagi, punya nasab, iya, cantik, iya, pinter, iya, sudah tentu dong pinter. Semuanya ada. Akhirnya apa? Akhirnya tidak dibagi oleh sahabat tawanan perang tersebut, karena hukum asli di dalam rampasan perang adalah rampasan tersebut untuk orang yang telah membunuh orang itu. Jadi misalkan contoh, ada seseorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membunuh satu orang, maka barang mampu membunuh seseorang, maka barang yang dibawa oleh orang yang dibunuh ini berhak menjadi milik orang yang membunuh. Ini maksudnya di dalam jihad loh ya, di dalam jihad, bukan di dalam pembunuhan yang tidak ada aturan, itu bukan, tapi di dalam jihad fisabilillah. Hukumnya seperti itu. Nah, harusnya anak kepala suku ini itu milik orang yang telah menawan dia. Tapi karena dilihat bagus, cantik, berharga, punya nasab, akhirnya dibawa ke Rasulullah SAW, ditawarkan kepada baginda Nabi SAW, yang awalnya kafir, Yahudi dia, tapi setelah itu karena melihat maslahat dakwah, wah ini anak kepala suku ini, kalau misalkan anak kepala suku bisa masuk Islam, bagaimana dengan anggota-anggotanya, bagaimana dengan suku-sukunya? Akhirnya apa? Dinikahi oleh Nabiullah Muhammad SAW. Tapi setelah Islamnya, tentunya setelah Islamnya istri beliau. Nah, di sini faqali lama yu'minun, memang ada di antara Bani Israel itu yang beriman kemudian masuk ke dalam Islam, tapi jumlahnya sangat sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walamma ja'ahum kitabum min indillah, dan ketika ja'ahum telah datang kepada mereka Bani Israel kitabun, sebuah kitab. Saya jelaskan sedikit. Kitabun di sini memakai nakiroh. Nakiroh niku apa sih? Ada yang namanya nakiroh. Nakiroh. Ada yang namanya ma'rifah. Simpelnya begini. Yang namanya nakiroh itu adalah isim, kata benda yang tidak ada alif lam. Simpelnya begitu. Kata benda yang tidak ada alif lam. Ma'rifah adalah kata benda yang ada alif lam. Kitab di sini menggunakan nakiroh, tidak ada alif lam. Maksudnya apa? Nakiroh itu menunjukkan sesuatu yang umum, tidak menunjukkan sesuatu yang spesifik. Misalkan saya tadi ini pelan-pelan Mbak. Saya tadi telah membeli kitab dengan Pak Budi. Jadi saya beli kitabnya bersama Pak Budi. Kemudian sampai sini saya tanya kepada Pak Budi, ainal kitab? Mana alkitab? Pakai alif lam. Maksudnya apa? Kitab yang saya tahu dan beliau tahu yang spesifik, yang sudah diketahui. Kitab tadi yang saya beli bersama Pak Budi. Tapi kalau saya bilang aina kitab, itu masih umum. Kitab apa?
Masih bisa dipertanyakan kitab apa ini? Karena tidak ada alif lam. Paham sampai sini Pak ya? Bu, ma'rifah dan nakiroh. Kalau nakiroh sesuatu yang masih umum, sifatnya masih general, masih umum. Sedangkan ma'rifah adalah yang spesifik, sudah menunjukkan kepada satu hal tertentu. Contohnya tadi, kitab yang telah saya beli dengan Pak Budi. Kemudian saya di sini sampai sini tanya, mana kitabnya? Saya menggunakan alif lam. Kenapa? Karena sudah diketahui kitab yang mana. Ketika saya tidak menggunakan alif lam, yaitu menggunakan kitabun, maka kitabnya ini masih umum. Kitab yang mana? Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan nakiroh di sini. Yang artinya apa? Umum. Berarti apa? Berarti seakan-akan belum diketahui, sifat kitabnya ini masih umum, bisa kitab Taurat, bisa kitab Injil, bisa kitab Zabur dan lain sebagainya. Tapi dijelaskan oleh ulama, kenapa di sini memakai nakiroh? Kenapa memakai nakiroh yang sifatnya general umum? Lita'zim, untuk mengagungkan Al-Quran. Karena semua ajaran yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah ada di dalam Al-Quran, bahkan disempurnakan oleh Al-Quran. Lita'zim, untuk mengagungkan Al-Quran, oleh karenanya menggunakan nakiroh, sifat yang general, yang umum, tidak spesifik. Walamma ja'ahum kitab, ketika datang kepada mereka kitabun, yaitu Al-Quran, min indillah, yang mana Al-Quran itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya Al-Quran musaddiq. Musaddiq itu pembenar. Jadi ketika ada di dalam Injil, Taurat ataupun Zabur sebuah perkataan yang mereka nenek moyang terdahulu katakan dan ada di dalam kitab Injil, Zabur, Taurat ini, maka di dalam Al-Quran membenarkan semua perkataan tersebut. Musaddiq lima ma'ahum, dari apa-apa atau apa-apa yang bersama mereka. Ini Al-Quran. Saking sempurnanya Al-Quran sampai sekarang dan detik ini, ketika ada salah cetak ataupun sengaja diubah, maka pasti ketahuan. Dan semua yang ada di dalam Al-Quran, baik hal-hal yang sifatnya ghaibiyah maupun hal-hal yang sifatnya bersifat saintik, napa saintik ini ilmiah, yang harus ada pembuktian ilmiah terdahulu, pasti terbukti dan sudah terbukti. Kebanyakannya sudah terbukti. Adapun yang belum terbukti pasti terbukti nanti, dan pasti semua orang akan melihatnya. Makanya banyak sekarang di Amerika, di negara-negara luar sana, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena mereka itu lebih mengedepankan akal pikiran, harus ada bukti terlebih dahulu, dan sudah banyak bukti yang mereka lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggunakan istilah janin di dalam kandungan seorang ibu, menggunakannya dengan istilah alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Mudghah, segumpal daging. Para ilmuwan itu bingung, para dokter bingung, ini enaknya apa? Diberi nama apa ini? Proses dari nutfah kemudian sampai menjadi seorang bayi. Ini mau diberi nama apa? Mereka cari dan nggak ada nama yang paling cocok kecuali dengan alaqah mudghah, segumpal darah, segumpal daging. Ya karena memang segumpal darah, bukan nyawa, segumpal darah, nggak bisa bergerak, darah, bener-bener darah yang menempel di dinding rahim. Setelah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Kok tiba-tiba iso bau Pak, bisa gerak? Dari mana? Dari mana? Para ilmuwan juga, para dokter juga mikir-mikir, ini dari mana? Kok tiba-tiba bisa bergerak? Ini sesuatu yang ajaib. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan jauh-jauh hari, dari nutfah jadi alaqah, dari alaqah jadi mudghah, kemudian ditiupkan ruh, baru setelah itu bisa bergerak. Masya Allah, masya Allah. Inilah Al-Quran, ini agama kita, agama Islam, yang semua ada di dalam Al-Quran maupun hadis pasti terbukti dan pasti benar. Makanya dikatakan apa? Hak.
dikatakan hakun, yang tidak ada perselisihan sama sekali, baik orang yang ada di dalam agama Islam maupun orang yang belum masuk ke dalam agama Islam meyakini bahwasanya ini itu benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum, menjadi pembenar apa yang bersama mereka, apa yang dahulu mereka pelajari. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Wa kanu, dan mereka terdahulu itu, wa kanu min qabl, terdahulu, yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Yastaftihun itu bahasa Jawanya niku koar-koar. Bahasa Jawanya koar, bahasa Indonesia koar-koar juga ya. Koar-koar. Bahasa Indonesianya koar-koar. Yastaftihun itu mereka dahulu itu koar-koar. Apa yang mereka koar-koarkan? Jadi kemarin kita pelajari Bani Israel yang awalnya bukan dari Madinah, kemudian hijrah ke Madinah, bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj. Nah, persekutuan mereka yang walaupun mereka bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj, tapi tetap mereka keluar terhadap mereka sekutu mereka sendiri dengan ucapan nanti akan ada nabi terakhir yang disebutkan di dalam kitab kita, kitab kami, kata mereka, kitab kami akan menolong kami, akan menjadi penolong kami, akan menjadi nabi terakhir, tunggu saja. Mereka katakan kepada siapa? Aus dan Khazraj yang saling berperang saat itu. Falamma ja'ahum 'alal ladina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya 'alal ladina kafaru yaitu suku Aus dan juga Khazraj yang dahulu belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum, maka ketika telah datang Rasul tersebut, Nabi tersebut, apa yang dijanjikan di dalam kitab mereka, cuwepet. Apa yang dijanjikan kepada kitab mereka, ma'arafu, dan apa-apa yang mereka ketahui dari tanda-tanda, ciri-cirinya. Ada seperti stempel di bagian apa ini? Punuk, tengkuk. Di bagian tengkuknya ada seperti stempel. Napa nek bahasa ini sakniki ini? Tompel. Ada seperti tompel yang rapi dan sebagaimana disebutkan di dalam kitab mereka, tanda-tanda kenabian. Kafaru, mereka mengkafirkan nabi terakhir tersebut. Padahal sebelumnya apa? Mereka keluar. Lihat saja nanti, kamu sekarang bisa merangi kami Bani Israel, tapi nanti ketika ada nabi terakhir datang menjadi penolong kami, kamu bakal saya bantai, kamu bakal saya perangi. Tapi setelah datangnya nabi terakhir, kafaru, mereka mengkufuri nabi tersebut. Kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ibadu an rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan manusia yang melaknat mereka, tapi siapa? Allah sendiri yang melaknat mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang berkoar-koar terdahulunya, kemudian ketika datangnya nabi terakhir mereka tidak mau beriman kepada nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin, dan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir, yaitu menutup-nutupi ilmu yang mereka ketahui dan tidak mau beriman mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah habis, nggak kerasa. Saya kira masih lama. Kita cukupkan sampai di sini ayat yang ke-89. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan kita umur yang panjang dan juga kesempatan untuk terus bisa mempelajari Al-Qur'an ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza Ustadz atas penjelasannya, pemaparannya tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 89. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habis ini kita akan ada sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, kita break adzan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo dipersiapkan atau barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Dan menambah, tadi disebutkan bahwasannya ada istri Rasulullah yang dulunya adalah budak, yaitu adalah dan dari kalangan bangsawan, anak seorang raja yaitu Sofiyah, ibunda Sofiyah binti Huyai. Dia adalah tawanan perang, kemudian diperistri oleh Rasulullah SAW. Dia menjadi tawanan perang saat perang Khaybar. Dia dari golongan Bani yang paling bangkang, yaitu bukan Bani Khandir, yaitu dari Bani Israel. Monggo pertanyaannya. Kalau nggak ada langsung ditutup. Sudah paham semua, alhamdulillah. Monggo Ustadz Wafik. Saya sudah bersyukur tadi nggak ada pertanyaan. Supaya nggak kosong, kok sepertinya nggak ada yang tanya sama sekali.
Ustadz, dalam hadis disebutkan bahwa tawanan perang itu sudah menjadi milik kita dan tidak perlu dinikahi, sudah sah menjadi milik kita. Itu apa benar? Sementara yang antum jelaskan tadi. Maksudnya? Kalau tawanan perang, seorang wanita menjadi tawanan perang, maka itu sudah menjadi budak. Maka budak tanpa harus dinikahi sudah. Iya, namanya budak tanpa kita nikahi pun terserah kita. Nah, tadi antum jelaskan bahwa Rasulullah telah menikahi. Lihat itu gimana? Iya, jadi atau mananya secara otomatis sudah menikahi gitu. Sofia bintu Huyai tadi, radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau ini karena memang cerdas dan dari bangsawan juga sudah paham tentang kitab. Karena bedanya antara kepala suku dengan orang-orang yang ada di bawah. Kepala suku dan keluarganya ini khusus belajar kitab mereka, baik Injil maupun Taurat, mereka mempelajari. Dan Sofia bintu Huyai ini tahu pelajaran tentang apa yang ada di dalam kitab-kitab ini, sehingga ketika menjadi tawanan perang dan tahu bahwasanya yang ada di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian adab beliau bagaimana kita tahu sendiri, yang luar biasa adab beliau. Setelah itu masuk ke dalam Islam, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk masalah tawanan perang, setelah selesai perang, semua harta, semua rampasan dan tawanan itu dibawa ke hadapan baginda Nabi SAW, kemudian dibagi secara rata sesuai tadi. Kalau ini yang membunuh orang tersebut, maka rampasannya menjadi miliknya. Nah, kalau ada tawanan, maka tawanan tersebut menjadi budaknya. Dan budak sekali lagi memang seperti barang dagangan, nggak perlu kita nikahi. Makanya di dalam hadis Arba'in yang nomor 2, akhir daripada hadis tersebut yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat apa? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika seorang tuan bersetubuh dengan budak perempuannya dan melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut menjadi tuan, bukan budak lagi, tanpa adanya status pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, yang lain bisa satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Monggo, Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa Bani Israel itu sedikit sekali, bahkan tidak ada yang beriman, ya. Apakah itu berlaku sampai sekarang? Padahal saya kalau tidak salah itu pernah mendengar bahwa di negara Israel itu ada agama Islam. Mohon penjelasan, Pak. Negara apa? Israel. Negara Israel ada. Bani Israel, iya. Oh, Bani Israel apa negara Israel, Pak? Negara Israel. Negara Israel. Jadi di dalam tafsir ayat yang ke-88 tadi, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Sedikit di antara mereka yang beriman. Maksudnya sedikit itu kita pandangan kita itu bukan cuma satu negara, Pak, satu dunia. Jadi semua Bani Israel, anggap saja Bani Israel di zaman kita itu jumlahnya, anggap saja ya kira-kira 1 miliar orang lah misalkan 1 miliar orang Bani Israel. Kalau yang masuk ke dalam Islam anggap aja 100.000, itu masih banyak atau masih sedikit? Sudah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit dibandingkan dengan 1 miliar kan begitu. Jadi kalau masalah faqalilan ma yu'minun, sedikit di antara mereka yang beriman, maksudnya bukan hanya sekedar satu negara kemudian beberapa mereka masuk ke dalam Islam, bukan. Kita pandangannya semua Bani Israel, baik di negara Indonesia, Israel atau bukan negara, Israel bukan negara, itu penjajah mereka, ataupun di negara-negara yang lain. Jadi semua kita kumpulkan, kemudian kita kalkulasikan pasti. Dan nggak mungkin nggak, karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hanya beberapa di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam dan percaya dengan Islam. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dan salah satu dari Bani Israel, termasuk tadi Sofia tadi juga dari kalangan Bani Israel, kemudian masuk Islam. Monggo, kalau nggak ada ditutup. Alhamdulillah sudah banyak yang paham dengan pemaparan tafsir surat Al-Baqarah tadi tentang masalah Bani Israel. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza Ustadz atas penjelasannya, dan kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan dari kami apabila ada kesalahan berucap dalam tutur kata sebagai moderator ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.